Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Musawira Lestari SPD MPD, guru SMK Negeri 1 Kolaka, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Kolaka. Selamat datang di video aksi nyata modul 1.4 Pendidikan Guru Penggerak. Video ini terdiri atas 2 kegiatan, yaitu diseminasi budaya positif serta pembuatan keyakinan kelas. Selamat menyaksikan. Baik Bapak Ibu, kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberi nikmat sehat sehingga dapat kembali berkumpul di tempat ini bersama-sama untuk hari ini melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif yang kebetulan diberi tanggung jawab oleh kami, dan hal ini saya Musawira Lestari dan Pak Idam untuk menyampaikan ke teman-teman, dan hal ini juga dipraktik baik. Baik, tanpa lebih lama lagi kita langsung berikan kesempatan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk membuka kegiatan dimaksud. Silakan Pak. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya kembali mengajak mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan izinnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dalam rangka dan untuk kita melaksanakan bagian daripada tugas, dan hari ini acara diseminasi atau berpraktik baik, informasi baik tentang hal-hal yang mungkin perlu kita lakukan di lingkungan sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang perlu mungkin saya sampaikan pada kesempatan ini sehubungan dengan kegiatan ini. Yang pertama, saya ingatkan, mungkin teman-teman sudah paham, ini mungkin kegiatannya Ibu Musawira saja dengan Pak Idam. Ini perlu mungkin juga di hal yang ingin dibagi hari ini, saya kira hal yang positif buat kita semua, karena setiap orang tentunya mungkin ada yang lebih awal atau yang mungkin belum mengetahui, dan mungkin sudah mengetahui hanya belum diterapkan dalam proses lingkungan, apalagi dalam persoalan tugas dan kewajiban kita. Maka hari ini saya kira hal yang baik buat kita. Kalau kemarin mungkin kita belum bisa menerapkan di lingkungan proses kegiatan dan tugas kita, mudah-mudahan dengan informasi yang hari ini insya Allah mungkin akan dibagi dengan teman-teman dalam kegiatan proses yang hari ini adalah guru penggerak. Inilah yang diinginkan oleh hari ini pemerintah, karena kita semua guru diwajibkan, tidak ada guru yang tidak, termasuk kami kepala sekolah, walaupun itu sudah punya NUKS, punya nomor sudah, tetapi akan dilakukan kegiatan-kegiatan diseminasi persoalan seperti ini tentang tugas dan kewajiban sebagai contoh seperti kami kepala sekolah. Informasi itu sudah kami dengar dan kami sudah disampaikan, namun tinggal kami menunggu waktu pelaksanaannya. Sehingga mungkin sekali lagi saya garis bawahi yang pertama, ini tugasnya teman, tidak seperti itu. Saya kira hal yang baik, dan teman-teman mungkin tidak menganggap seperti itu. Kemudian yang kedua, hari ini kita beberapa tugas yang kita laksanakan, dan sekali lagi sudah sangat-sangat berubah. Apa yang kita lakukan tahun kemarin, tidak usah kita melihat tahun-tahun yang 2-3 tahun, 4-5 tahun yang lalu. Tahun kemarin saja pasti sudah akan berubah, dan ini sebenarnya sudah tergambar dengan apa yang dilakukan Dinas Pendidikan dalam hal ini, terutama yang kalau dulu namanya LPMP. Ya, sekarang sudah membuat beberapa kebijakan untuk mengubah itu. Nanti sekarang kita kayak Sulawesi Tenggara kayak baru bangun dari tempat tidur, ternyata itu sudah lama proses.
kegiatan yang seperti yang kemarin tidak ketemu dengan hari ini. Kira-kira dengan berapa? Karena hari ini mungkin membuat suatu semua sekolah saya baca semuanya berat, tetapi salah satu untuk mengikat, untuk membuat suatu kebijakan ini sehingga mungkin bisa memberikan kegiatan proses kegiatan pembelajaran di sekolah itu ya, saya tidak tahu kenapa Dinas Pendidikan terus kita punya Dinas Pendidikan Provinsi Negara terkait dalam fakta integritas yang hari ini, soalnya kita akan tanda tangan guru honor tanda tangan, pegawai tata usaha tanda tangan, guru PP tanda tangan. Nah ini kita yang ya salah satu, kalau saya baca salah satunya ya Pak. Kemudian akan ditambah masing-masing sekolah beda-beda isinya, tetapi ada beberapa poin yang seragam isinya yang sudah dilakukan oleh teman-teman sekolah lain yang itu merupakan kebijakan dinas. Tinggal ditambah beberapa poin yang saya tambahkan sesuai dengan tugas kita nanti ke depan, sehingga mungkin kita buatkan dalam fakta integritas. Tetapi penandatangannya mungkin ya karena ini kita lakukan serentak, semua guru, pegawai dan tata usaha itu harus hadir. Saya ambil mungkin di waktu hari Senin. Hari ini saja mungkin informasi awal. Yang jelasnya kita akan tanda tangan fakta integritas ini sebagai bahan untuk dasar untuk kita melaksanakan tugas kita dan tanggung jawab kita selama kita di sekolah. Kemudian yang berikutnya, apa yang juga yang insya Allah kita lakukan dan dengarkan bersama, saya kira sekali lagi teman-teman hal yang positif yang baik, karena mungkin saya pribadi mungkin saya belum pernah dengar atau mungkin saya sudah tahu tetapi saya tidak melakukannya itu mungkin karena saya lihat salah satu Pak materi yang hari ini teman-teman guru penggerak ini banyak sekali hal sangat-sangat menarik sebenarnya Pak. Ternyata mungkin kebijakan yang kemarin begini ternyata ya. Maka mungkin tidak salah kalau pemerintah hari ini melakukan kebijakan bahwa semua guru harus ikut. Jadi dia tidak melihat lagi usia Pak, tidak melihat bahwa ini sudah apa tidak. Siapa saja yang untuk dalam proses kegiatan pembelajaran, saya kira hal yang positif buat untuk dilaksanakan. Ya. Saya kira itu mungkin pengantar, maka saya mohon kepada kita semua, teman-teman semua, saya kira yang sudah hadir, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan yang belum hadir juga sudah menuju ke sini supaya kita bisa sama-sama duduk. Saya kira kita kalau berbagi baik ya hal yang positif dan saya kira sangat bermanfaat buat kita dan mungkin untuk orang lain. Saya kira teman-teman yang perlu saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak KS atas sambutan sekaligus membuka kegiatan diseminasi positif kita hari ini. Baik Ibu Bapak, tanpa perlu berlama-lama lagi kita langsung masuk ke sesi pemaparan, yaitu tentang budaya positif. Mohon izin Pak Idam. Izin Pak S, saya berdiri depan. Cabe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya berdiri di depan. Maksud saya bukan untuk menggurui ibu bapak semua, melainkan kami ingin berbagi praktik baik yang telah kami dapatkan betul melalui pendidikan guru penggerak. Namun hal ini sangat bermanfaat untuk diterapkan di sekolah
untuk merubah budaya-budaya yang selama ini telah kita jalankan di satuan pendidikan kita untuk menjadi budaya positif yang lebih baik, sehingga kita menciptakan murid yang lebih bertanggung jawab dan mandiri serta bijak dalam mengambil keputusan dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi kegiatan kita budaya positif. Hari ini saya dan Pak Idam yang akan sharing ke Ibu Bapak. Mudah-mudahan Ibu Bapak berkenan untuk membuka hati dan mendiseminasikan apa yang akan kami paparkan hari ini di anak-anak kita nanti di perwalian Bapak Ibu semuanya. Baik, kita lanjut slide selanjutnya Pak Idam. Nah, adapun yang akan kami bawakan hari ini yaitu konsep inti budaya positif terdiri dari perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, ada kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan akhirnya nanti berakhir di segitiga restitusi. Nanti akan ada fitur yang saya perlihatkan ke Ibu Bapak untuk membedakan di posisi manakah kita selama ini mempraktekkan diri kita atau memposisikan diri kita sebagai seorang guru, kemudian praktek segitiga restitusi dalam menangani mahasiswa kita itu seperti apa. Baik, lanjut Pak Idam. Baik, nah sama-sama kita ketahui kita sudah menerapkan kurikulum merdeka selama 3 tahun. Jadi semua hal yang kita lakukan di sekolah itu muaranya di profil pelajar Pancasila. Khusus untuk lingkup Kementerian Pendidikan dan hal kita sebagai pendidik, maka muaranya adalah profil pelajar Pancasila. Perlu Ibu Bapak ketahui, profil pelajar Pancasila ini adalah salah satu nilai kebajikan yang disepakati secara universal, yang kemudian dipakai oleh Kementerian Pendidikan untuk kita terapkan di sekolah. Jadi ujung dari semua, muara dari semua kegiatan kita di sekolah ini sebenarnya profil pelajar Pancasila. Contoh, kita mengajarkan katakanlah bahasa Indonesia, teks deskripsi misalkan bahasa Indonesia. Nah, nilai apa yang dicapai anak-anak dalam teks deskripsi tersebut? Misalkan kita mau lihat nilai kreatifnya, nilai berpikir kritis, terus mungkin ada nilai mandiri atau nilai gotong royong. Jadi harus ada nilai profil pelajar Pancasila yang dicapai. Nah, Ki Hajar Dewantara sebagai pelopor profil pelajar Pancasila mengungkapkan bahwa pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada murid. Jadi kodrat itu maksudnya nilai-nilai kebajikan yang ada di diri kita, tuntun mereka, tapi bukan memerintahkan, bukan memaksa, cukup dituntun. Kemudian membekali murid dengan kecakapan hidup agar menjadi manusia merdeka. Merdeka di sini Bapak Ibu adalah di mana bukan merdeka mereka suka-sukanya, bukan, itu konsep yang salah. Merdeka ini dimaksudkan bahwa bagaimana anak kita ciptakan untuk dapat mencari solusi atau mengambil keputusan atas segala permasalahan hidup yang dia hadapi baik saat ini maupun di masa depan nanti. Jadi dia tidak bergantung sama siapa-siapa, itu yang disebut dengan merdeka. Jadi kita harus mengarahkan murid ke situ, bagaimana dia menjadi manusia merdeka, mampu mengambil keputusan dan mampu mencari solusi atas masalah hidupnya sendiri, tidak bergantung pada siapapun juga. Kemudian pendidikan itu adalah menebarkan budi pekerti atau nilai-nilai kemanusiaan murid. Kalau kita lihat di modul-modul pembelajaran baik di PKP kemarin waktu kita sekolah SMKPK, itu sebenarnya pendidikan itu ibaratkan seorang petani yang menanam padi. Jadi kita cuma bisa menyemai, menggiring tumbuh kembangnya padi, tapi kita tidak bisa berharap padi itu dia jadi apel misalkan, tidak mungkin kan? Jadi kita cuma bisa pelihara dia, bagaimana kita siram, kita rawat sehingga dia tumbuh menjadi padi yang berisi. Pendidikan itu seperti itu. Kita mengajar siswa, kita cuma merawat, menuntun mereka hingga dia menjadi siswa yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Jadi itu konsep pendidikan yang diusung oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, nah ini saya serahkan ke Pak Idam untuk slide selanjutnya tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Silakan Pak Idam. Oke. Terima kasih partner saya Ibu Musa Wiralestari dalam hal ini dalam menyelesaikan pendidikan Moni Parnes. Oke. Sebelum saya memaparkan apa yang akan saya jelaskan tentang hal miskonsepsi tentang teori kontrol, sekarang saya cuma mau refleksi kembali bahwa
Bapak Ibu menjadi seorang guru itu bukan sebenarnya pilihan yang pertama kita inginkan. Tetapi berjalannya waktu, ternyata pilihan itu memang ternyata tumbuh pada saat kita memahami bahwa saya harus jadi pendidik. Dan di baju di lengan kita ada Tuturi Handayani. Saya cuma sedikit mau merefleksi oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Tuturi Handayani, Ingarso Tuksung Tolodo, Imadia Mamunkarso, Tuturi Handayani. Apa maksudnya? Semboyan dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Ingarso Suntolodo berarti kita di depan memberi contoh atau toladan. Memberi contoh atau toladan kepada murid-murid kita. Apa yang mereka akan lakukan? Perihal baik apa yang mereka akan laksanakan. Terus yang berikutnya, Ingmadia Mengungkarsa atau Mengungkarso dalam bahasa Jawa, itu memberikan ide atau gagasan. Jadi kita di tengah memberikan ide dan gagasan kepada mereka. Bukan selalu menggenjot atau selalu menuntut harus begini dan seterusnya. Terus Tuturi Handayani di belakang memberikan dorongan atau motivasi. Jadi bukan sekedar enak sini dan segala macam diberikan arahan, setelah itu ditekan mereka untuk bisa menjadi apa yang kita inginkan. Kita kembali ke semboyan dari Bapak Ki Hajar Dewantara, sang promotor pendidikan. Baik, itu sekedar pengantar atau refleksi kepada kita bahwa menjadi seorang guru itu memang sangat luar biasa sekali tanggung jawabnya. Karena kita diberikan semboyan yang selama-lamanya, ya. Ingat Suntolodo, Imadia Mangunkarso, Tuturi Handayani. Mohon maaf, bukan mengajar, tapi merefleksi. Oke, miskonsepsi tentang teori kontrol. Apa saja miskonsepsi tentang teori kontrol? Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Tidak berilusi untuk mengontrol murid, bukan menekan, bukan memaksa, dan sebagainya. Akhirnya apa? Sehingga siswa menjadi merasa terguncang perasaannya bahwa contoh kayak ini tidak dan lain sebagainya. Berarti kita harus mengontrol murid, mengarahkan jauh lebih baik ke depan. Jadi kita kembali sebenarnya ke SD ini. Bagaimana anak-anakku sekalian sudah paham? Orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi biasa kita lakukan, mungkin juga seperti saya atau kapan saya dapat informasi dari sekolah lain, tidak ada di sini, sekolah lain. Biasa kalau masalah itu bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Posisi yang tidak pahami tentang merasa bersalah ini siswa tidak bisa berkata apa-apa karena tidak melakukan pertanyaan-pertanyaan. Yang biasa kita lakukan, begitu kita introspeksi kepada siswa, kita mencari tentang informasi tentang siswa. Oh, kau apa yang harus kau lakukan? Ini tidak ada ini siswa kesempatan untuk berbicara. Saya begini Pak, saya begini Bu. Pokoknya ini seakan-akan tidak masuk ini kau yang salah.
Kita di sekolah lain, di sekolah luar yang informasi yang saya dapatkan. Kalau di sini tidak ada sih. Alhamdulillah bagus semua ini. Saya berpegang kepada simboyan Pak Ki Hajar Dewantara. Mohon izin Pak. Oke, berikutnya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang kita pahami memang sini orang dewasa memang memaksa untuk biasa kalau kita interogasi siswa, otomatis itu kita harus paksakan dia harus mengaku walaupun mungkin dia tidak. Dan pembelaannya memang sudah benar sebenarnya. Pembelaannya sudah benar untuk menyelamatkan dirinya. Tapi saking seringnya kalau dipaksa, akhirnya berat hati walaupun dia tidak melaksanakan hal-hal mungkin atau kesalahan, akhirnya dia mengaku, oh iya saya nih. Berarti hal di situ, hal yang kita lakukan itu berarti kita paksakan untuk mengakui hal yang tidak dia lakukan. Oke, next. Nah, di sini perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ada beberapa yang biasa kita lakukan. Mungkin ini motivasi atau evaluasi buat saya juga pribadi selaku pengajar atau guru di sekolah. Yang pertama kita lakukan yang biasa adalah standar respon yang pertama, yaitu adalah stimulus respon yang pertama. Selanjutnya Bapak Ibu, ini perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Selama ini kita mungkin berada sebelah sini nih, stimulus respon. Jadi kita pendekatan yang kita gunakan selama ini pendekatan stimulus respon, yaitu dimana kita berpikir bahwa realitas atau kebutuhan kita itu sama. Tapi kita disuruh beralih ke teori kontrol. Teori kontrol ini digagas oleh Bapak William Glasser yang menyatakan bahwa tidak, realitas kebutuhan manusia itu berbeda, tidak sama. Sama ini kan kita bilang sama anak-anak, cara mendidiknya anak-anak begini. Ternyata tidak boleh, beda. Nah kemudian sama ini kita berpikir bahwa semua orang itu melihat hal yang sama. Di teori kontrol menyatakan bahwa setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Gambaran Bapak Ibu tentang siswa A mungkin berbeda dengan gambaran saya tentang siswa A. Jadi harus kita bedakan, tidak boleh kita menyamakan. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Harusnya kita beralih ke bahwa kita yang harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bukan malah mengajak orang untuk berpandangan sama dengan kita. Tapi coba kita berpikir bagaimana kita memahami pandangannya orang lain. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu dulu, anak-anak yang kalau berperilaku buruk dia berbuat kesalahan. Ternyata kita harus mengetahui bahwa semua perilaku manusia apapun itu ada tujuannya, ada yang melatar belakangi. Jadi tidak bisa kita menjustifikasi anak-anak. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Mohon maaf, itu ternyata pandangan yang salah. Ternyata hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Analoginya begini, saya memegang sesuatu yang berharga di tangan saya. Jadi saya mempersilahkan ibu untuk membuka tangan saya atau bapak untuk membuka tangan saya. Jadi kuasa untuk membuka tangan itu hanya ada di tangan saya. Ibu mau bujuk saya apapun, mau politik saya, tapi kalau saya tidak mengizinkan untuk membuka tangan saya, maka saya tidak akan membuka. Maka kontrol itu hanya ada di diri kita sendiri. Jadi kebiasaan kita kan sama ini, mungkin saya pribadi juga, saya suka menyalahkan orang. Oh gara-gara dia, tidak. Kalau kita tidak membiarkan itu terjadi, itu tidak akan terjadi. Jadi kontrol itu sebenarnya ada dalam diri kita. Seperti anak-anak juga. Jadi selama ini, mungkin saya paparkan sedikit tadi, kata-kata ilusi guru mengontrol murid. Salah Bapak Ibu kalau Bapak Ibu merasa bahwa murid bisa kita kontrol, salah. Tapi mereka membiarkan dirinya dikontrol oleh Bapak Ibu. Mungkin karena ada motivasinya, takut, karena menghormati, menghargai, bisa saja seperti itu. Jadi bukan karena kita bisa mengontrol murid, tapi murid membiarkan kita mengontrol, guru mengontrol dirinya. Jadi seperti itu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi biasanya kalau kita bujuk anak-anak tidak mau, jadi kita paksa. Kita harus beralih ke teori kontrol. Kalau ada sesuatu yang gagal, kita harus kolaborasi dan konsensus sehingga menciptakan pilihan-pilihan lain dalam menyelesaikan masalah murid. Yang terakhir, yang sering kita pakai model berpikir menang kalah kalau menyelesaikan
masalah siswa. Dicari yang mana yang benar, yang mana yang salah. Tapi di teori kontrol sama-sama dicari ya menang-menang. Tidak ada yang salah, sama-sama menang dua-duanya. Bagaimana caranya mencari cara tersebut? Jadi itu yang budaya positif yang harus kita tanamkan mulai dari sekarang. Next, Pak Idam. Baik, nah di sini yang pertama adalah disiplin positif. Kita selalu mengaitkan disiplin itu identik dengan tata tertib, kemudian mematuhi peraturan serta identik dengan hukuman. Namun disiplin positif itu tidak identik sama sekali dengan hukuman. Itu hanya cara paling akhir yang akan kita tempuh kalau sudah tidak berfungsi cara-cara lain. Kalau perlu tidak usah dilakukan sama sekali. Yang terakhir disiplin positif dalam hal ini ada disiplin diri di dalamnya, mempelajari bagaimana kita mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Jadi ini yang akan kita sebagai pendidik, tugas kita adalah menciptakan disiplin diri pada murid sehingga dia dapat mengontrol dan mengelola emosinya berdasarkan nilai-nilai yang dia yakini. Nanti akan ada di belakang pembahasannya. Lanjut Pak Idan. Nah ini nilai kebajikan. Kalau kami di Guru Penggerak ada 6 yang kami dipaparkan. Ada 6 organisasi di seluruh mungkin ini lingkup Indonesia yang mengeluarkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati. Apa itu nilai kebajikan? Yaitu nilai-nilai kemanusiaan yang walaupun kita Kristen, Buddha, Islam, kita orang Bugis, orang Sunda, itu kita sama-sama meyakini. Nah, kalau kita di Kementerian Pendidikan, dalam hal ini pendidik, guru sekolah, kita kan pakai profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikannya yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian ada organisasi yang bernama IBO Primary Years Program, PYP. Mereka nilai-nilai kebajikan yang disepakati adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, dan seterusnya. Ada juga life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, dan seterusnya. Jadi ini sebenarnya contoh-contoh nilai kebajikan. Ada 6 organisasi yang mengeluarkan nilai-nilai kebajikannya. Cuman kami hanya memperlihatkan 3 contoh diantaranya. Dan selama ini yang alhamdulillah sudah kita pakai di sekolah adalah profil pelajar Pancasila. Sebenarnya tidak melulu halus di situ, Bapak Ibu. Selama kita meyakini nilai itu ada, boleh dipakai. Jadi seperti itu yang kami pelajari. Lanjut, Pak Idan. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Biasakan kalau anak-anak berbuat kesalahan, Bapak Ibu, misalkan ada temannya lagi makan, dia suka minta makanannya. Kita pasti berpikir secara langsung kita berpikir, nyana ini suka sekali ganggu temannya, mungkin satu. Kedua, mungkin jadi kasih makan, mungkin di rumahnya ini, mungkin itu yang kita pikirkan. Sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan kita memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi ini di pemaparannya begini nih. Kalau ada orang berbuat salah, ternyata disebabkan karena salah satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ternyata ada 5. Nah, ada kebutuhan bertahan hidup, yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian ada penguasaan, di dalamnya ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, dan seterusnya. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, dan kebutuhan kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Sebagai contoh, misalkan ada seorang anak mengganggu temannya yang lagi makan, dia marahin temannya. Kita guru, kita panggil, kenapa kamu ganggu temanmu nak, misalkan. Kalau jawabannya tidak, berusaha mengganggu, bisa suka ganggu, berarti kebutuhan apanya yang tidak terpenuhi, Bapak Ibu? Kalau dia cuma tujuannya enggak usah ganggu ini. Kesenangan. Dia cuma mau ganggu kesenangan. Kalau misalkan kenapa kamu minta makanan temanmu? Misalkan bisa tidak sarapan, Bu. Berarti yang tidak terpenuhi adalah bertahan hidup. Jadi semua perilaku murid itu ada alasan di baliknya. Itu yang harus kita cari tahu terlebih dahulu sebelum kita menyelesaikan masalahnya anak-anak. Jadi ada kebutuhan yang melatar belakangi perilaku murid. Nah, sebagai guru harus kita tahu itu, Bu. Bapak, apa yang melatar belakangi mereka berbuat demikian? Lanjut. Nah, ini motivasi perilaku manusia itu ada 3. Manusia berbuat sesuatu, berperilaku, itu motivasinya ada 3.
Yang pertama, ini yang tiga ini dibagi ke dalam dua garis besar ya, motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Saya kemarin mengajar di kelas TP Link. Saya bertanya kepada anak-anak, "Anak, boleh Ibu bertanya, kenapa kalian datang buru-buru ke sekolah?" Jawaban murid boleh beragam. Pertama mereka mengatakan, "Takut terlambat Bu, nanti dihukum." Kalau dia mengatakan itu, berarti dia motivasinya ekstrinsik. Takut karena takut dihukum, motivasinya masih dari luar. Ada juga anak-anak yang mengatakan bahwa karena tugas siswa Bu, tanggung jawab kami. Maka itu sudah dari dalam dirinya. Nah, kesimpulannya, apabila mereka masih memiliki motivasi ekstrinsik, maka mereka belum jadi pribadi yang bijak. Jadi anak-anak itu, murid itu kita arahkan untuk memiliki motivasi intrinsik. Jadi dia sadari nilai di balik aturan-aturan sekolah. Apa maksudnya? Kalau masih ini motivasinya, maka itu masih perlu dituntun sehingga ada kesadaran dari dalam dirinya. Jadi motivasi intrinsik ini tugas kita sebagai guru untuk ditumbuh kembangkan kepada siswa. Bukan karena dia ingin dapat pujian, dapat penghargaan. Misal saya, Bu Musawirah kenapa datang sekolah? Karena saya mau dipuji sama kepala sekolah. Karena saya rajin mengajar, mau dapat pujian. Berarti motivasi saya bukan dari diri saya, bukan kesadaran diri, tapi sekedar mendapatkan pujian. Itu masih ekstrinsik. Apabila itu ekstrinsik, maka dia cuma jangka pendek waktunya, akan berubah dalam waktu singkat. Tapi kalau kita sudah motivasi intrinsik, maka karena dari dalam diri kita yakini nilai tersebut, maka itu long lasting, sepanjang masa. Karena itu nilai yang kita yakini. Lanjut Pak Idan. Nah, ini ada teori hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa bedanya? Kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, misal siswa datang terlambat, Fulan, terlambat, ya Bu, pergi cuci WC. Itu adalah hukuman. Jadi sesuatu yang kita berikan tiba-tiba ke anak. Dia langsung kita berikan. Kemudian hukuman itu murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Jadi kita sendiri yang ambil keputusan, tidak melibatkan mereka. Kemudian bersifat satu arah. Nah, karena tidak melibatkan mereka, ya berarti kita keputusannya sendiri. Biasanya hukuman itu dia berupa fisik atau psikis. Apakah kita singgung anak-anak dengan kata-kata berkata kasar, apakah kita cubit dan segala macam, itu namanya hukuman. Kemudian konsekuensi itu terencana, disepakati. Misalkan yang terlambat masuk kelas disuruh menyapu halaman, itu konsekuensi itu. Jadi melanggar aturan yang sudah ditetapkan konsekuensinya itu disebut konsekuensi. Beda dengan hukuman, itu tiba-tiba kita kasih, tidak ada di aturan, tiba-tiba kita kasih saja seperti itu. Kemudian dalam hal ini posisi murid tetap tidak nyaman meskipun dia konsekuensi. Nah, konsekuensi juga sikap guru itu memotivasi murid. Nah, kita disuruh bergeser dari dua hal ini ke yang ketiga, restitusi. Apa itu restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Bagaimana cara kerjanya Bu? Sebentar akan ada kami paparkan. Lanjut Pak Idan. Oh iya, lanjut. Nah, 5 posisi kontrol. Bapak Ibu yang posisi mana nih? Posisi kontrol guru diidentifikasi terbagi 5. Penghukum, pemantau, pembuat merasa bersalah, teman, dan manajer. Saya punya contoh videonya. Mari kita lihat kita ada di posisi yang mana. Perempuan ini laki-laki saya. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Aku Posisi penghukum ini. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar
ngasih hukuman. Kamu melawan ibu. Nah, Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. ada yang tipe penghukum? Bapak Ibu, saya tipe penghukum. Sebelumnya, jujur. Ini posisi pembuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Bisa ibu tidak bisa dengar kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Membuat merasa bersalah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau mau begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah, itu tipe pembuat merasa bersalah. Tipe yang ketiga, tipe teman. Posisi pembuat rasa bersalah. Lanjut. Berbicara dengan nada tenang. Nah, teman. Ini posisi teman. Naren, Nah, kita lihat ada tidak ya posisi ini Bu Bapak? wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya. Iya Bu, habis tuh saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang telat bangun tadi. Jadi biar usaha kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, itu tipe teman. Selanjutnya tipe posisi pemantau atau monitor. Ini lebih ke peraturan sekolah dia. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Jaringan. Nah, itu dia tipe Iya benar, Mantap. konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9. jaringan. Lalu, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Tipe yang terakhir, tipe manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang Makanya kembalikan ke anak.
menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Dikembalikan kepada anak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Pandai besok. Bisa ada diskusi kalau saya habis di Sebentar Pak, ada sesi diskusi. Nah itu tadi 5 posisi kontrol guru. Nah kita ini sebagai pendidik Oke, berapa persen kita lihat dan jawaban yang tepat 63. kita kembali ke posisi saya pernah berada di posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah. Tuh saya dulu begitu tuh, suka menghukum anak-anak, kalau tidak saya gali psikologisnya, saya bikin dia merasa bersalah. Ternyata hal itu tidak tepat. Justru menempatkan anak dengan posisi gagal itu akan tertanam di dirinya bahwa saya ini bukan orang yang baik. Akhirnya dia betul-betul terus menjadi orang seperti itu. Secara psikologis seperti itu, bahwa bila kita menempatkan murid di posisi seperti itu, merasa bersalah, terus kita hukum dia, berusaha mengontrol, memaksa, maka dia tidak akan ada tumbuh kesadaran dari dalam dirinya sendiri. Beda dengan kalau kita mengambil posisi sebagai manajer. Ketika menjadi manajer, kita memberikan keleluasan kepada murid untuk mencari solusi sendiri atas masalahnya. Kenapa dia mencari solusi sendiri? Agar dia menyelesaikan masalah atas kesadaran diri, nilai-nilai yang dia yakini, bukan atas paksaan dari kita. Tapi kita tetap mengontrol. Kemudian kemarin di sesi elaborasi pemahaman ada pertanyaan, lantas bagaimana kalau dia melakukan lagi? Jadi begini Bapak Ibu, saya pribadi yang bertanya, bagaimana kalau misalkan sekarang kita lakukan restitusi, kemudian murid melakukan lagi? Upayakan melakukan restitusi sebanyak 3 kali untuk kesalahan murid. Apabila dia masih melakukan kesalahan yang sama, maka segera alihkan ke guru BK dalam penanganannya. Jadi selama ini kita kan apa-apa lari ke BK, ternyata salah. Semua pendidik punya tanggung jawab untuk memperbaiki laku murid, memperbaiki budi pekerti. Tidak semuanya harus dilempar ke BK. Jadi ada hal yang bisa ditangani secara langsung oleh BK, ada hal yang sebagai pendidik bisa kita komunikasikan dengan murid. Khususnya perbaikan perlakuannya, apalagi dalam proses pembelajaran, itu tanggung jawab kita. Contoh juga, anak-anak jarang hadir di kelas kita, tangani dulu sebelum lempar ke BK, sebelum lempar ke wali kelas. Kita guru bidang studi yang terlebih dahulu menangani anak tersebut. Setelah ditangani berapa kali, anak tersebut tidak ada perubahan, baru kita alihkan ke BK. Jadi tidak semua masalah ibu bapak ternyata harus dilempar ke BK, kecuali misalkan masalah sudah pelik, misalkan perkelahian, sudah sama-sama emosi dan segala macam. Mungkin bahkan Bapak Kepala Sekolah bisa menerapkan nanti segitiga restitusi. Tahapannya nanti kita lihat sebentar. Lanjut. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kalau anak-anak terlambat terus Bapak Ibu suruh hormat pada bendera selama 1 jam, berarti Bapak Ibu tipe penghukum. Kemudian kalau anak-anak ibu bapak sering mengatakan, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu?
Selalu saja kamu mengecewakan ibu bapak, berarti ibu bapak tipenya pembuat merasa bersalah. Ayo dong ikutin aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, berarti bapak ibu itu tipe teman. Lanjut. Kalau ibu bapak mengatakan kamu sudah melanggar, ini si tipe pemantau, ini si tipe taat aturan sekolah. Jadi kalau dia bilang kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya, artinya pelanggaran dia buat memang ada di aturan sekolah. Itu dia berarti tipe pemantau. Nah yang terakhir, tipe manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi sebagai manajer ini kita menerapkan segitiga restitusi. Sebentar ada penjelasannya. Jadi kita lebih memberikan kebebasan kepada murid. Ayo nilai apa yang kamu yakini dan bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu, apakah kamu bersedia dan kapan kamu akan memulainya. Tipe manajer itu seperti itu. Lanjut Adik Pak Idam. Nah, coba kita simulasi. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrol apa Bapak Ibu? Kalau ada bahasa seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Apa? Kita kan punya penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dengan manajer. Kamu kecewa sekali dengan kamu. Betul, pembuat merasa bersalah. Lanjut. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Jadi kita selalu menyalahkan murid. Itu ciri-ciri tipe penghukum itu. Lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Lanjut. Ayolah lakukan demi bapak ibu ya. Teman. Lanjut. Kamu tidak pernah mendapat nilai. Kamu tidak akan pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa? Pemantau. Lanjut pegang. Nah sekarang keyakinan kelas. Saya pribadi sudah bikin keyakinan kelas ini di kelas Stepeling, kelasnya Ibu Fitri. Jadi keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Sebenarnya keyakinan kelas itu dibentuk dari peraturan kelas, Ibu Bapak. Lanjut dulu pegang. Jadi keyakinan bersifat abstrak berupa pernyataan universal, dibuat dengan pernyataan positif. Sama kita waktu sekolah ramah anak, tidak boleh ada aturan yang nadanya negatif, harus positif. Tidak boleh banyak, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi sedikit saja agar anak-anak mudah ingat, terus sesuai dengan kondisi kelasnya, terus semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi saya simulasi waktu saya membuat keyakinan kelas di kelasnya Bu Fitri, saya minta mereka coba kalian buat peraturan apa saja yang harus kita terapkan di kelas bahasa Inggris. Jadi semua guru boleh saja bikin keyakinan masing-masing. Bisa juga wali kelas yang buat. Jadi saya bikin begini, mereka maunya dilarang buang sampah sembarangan, kemudian dilarang terlambat, harus kerja PR, harus kerja. Jadi mereka bikin semua itu. Nah, dari situ baru dibentuklah keyakinan kelas. Misal, dari keyakinan kelas dilarang buang sampah sembarangan, dilarang membuli teman, tuh dilarang mengejek nama orang tua. Jadi mereka itu kesepakatan mereka sendiri. Jadi mereka yang bikin aturan-aturan itu. Jadi saya menawarkan 10 aturan. Jadi mereka buat 10 aturan, jadilah itu 10 aturan. Nah, setelah jadi 10 aturan diubah dulu ke kalimat positif. Misalkan dilarang buang sampah. Kalimat positifnya berarti buanglah sampah pada tempatnya. Dilarang nyontek. Jujurlah dalam mengerjakan soal, dalam mengerjakan tugas. Dilarang terlambat, berarti positifnya datang tepat waktu dan seterusnya. Jadi 10 aturan yang mereka sepakati ini kita ubah dulu jadi kalimat positif. Setelah diubah jadi kalimat positif, maka kita tariklah nilai-nilai kebajikan dari aturan tersebut. Misal, dilarang membuli yang jadi saling menghargai antar sesama. Dilarang membuli jadi berbicara yang sopan dengan teman, misalkan, ataupun dengan guru. Nah, nilai apa yang ada di dalamnya? Berbicara sopan atau berbicara sopan dengan guru dan teman, nilai apa kira-kira Ibu Bapak? Kalau kita harus bicara sopan berarti nilai saling menghargai. Berarti satu tuh mereka sepakati, nilai satu saling menghargai. Terus dilarang terlambat, jadi datang tepat waktu. Berarti nilai apa itu? Disiplin dan tanggung jawab. Sudah ada 2. Kemudian buang sampah pada tempatnya. Kebersihan, nilai kebersihan ada 3. Kemudian apalagi ya? Mengerjakan tugas tepat waktu, disiplin juga 4. Nah, dari terus mengenakan mereka yang bikin ini bukan saya tidak maksa,
Terus dia bilang, pakaian Bu harus rapi, bersih, kalau perlu tidak bawa badan Bu. Ya, mereka yang bilang begitu. Berarti berpakaian tidak usah berlebihan katanya Bu, sepatu warna-warni, berarti sederhana. Mereka sebenarnya bersahaja, nilai bersahaja. Jadi nilai kesederhanaan juga ada. Itu mereka yang buat. Jadi setelah itu saya tulis di papan tulis jadi 3 nilai besar. Jadi kelas TPLIN itu dia menentukan 3 nilai besar, yaitu pertama nilai saling menghormati, kemudian disiplin, dengan nilai yang terakhir persatuan. Persatuan itu maksudnya sesuai dengan aturan sekolah seragamnya. Terus kalau disuruh pakai atribut-atribut, itu mereka yang sepakati. Jadi besok lusa kalau mereka melanggar saya panggil. Misalkan Wina, apa yang salah hari ini Nak? Tahu tidak kenapa Wina saya panggil hari ini? Misalkan, oh tidak tahu Bu. Oh, tadi Wina di kelas saya lihat tidur misalkan. Oh iya Bu. Oh tidak apa-apa Nak, semua orang bikin kesalahan. Kira-kira kenapa Wina tidur di kelas? Tadi malam Bu saya begadang. Jadi cari tahu dulu apa yang menyebabkan dia datang terlambat. Tidak bisa kau tidur di kelas Bu, ternyata nggak boleh begitu. Kita cari tahu dulu alasannya. Karena kita harus tahu kondisi siswa. Setelah itu baru kita tanyakan keyakinan kelas apa yang pelanggar Nak. Akan disiplin dan tanggung jawab Bu. Nah, kira-kira mau tidak kamu perbaiki salah kamu ini? Mau Bu. Apa yang akan kamu lakukan? Besok saya setelah Bu tidak begadang dan segala macam. Kapan kamu akan mulai lakukan? Sekarang juga Bu saya setelah. Ya jadi begitu. Diberikan tanggung jawab. Akhirnya ketika itu terbiasa, dia menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Sebenarnya bukan hanya guru, ternyata orang tua juga bisa menerapkan ini di rumah. Jadi kerjasama antara guru dan sekolah nanti akan menciptakan pembiasaan positif yang akan membentuk karakternya murid. Tidak hanya di sekolah, tapi di rumah juga. Lanjut Pak Idan. Nah ini dia, segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang tadi, dengan mengambil posisi sebagai seorang manajer, menangani masalah siswa itu kita harus terapkan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar kita dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapannya yang pertama menstabilkan identitas dulu, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dulu ini kita rubah nih posisi anak yang merasa dirinya gagal karena berbuat kesalahan. Jadi dengan mengatakan tidak apa-apa Nak, semua manusia berbuat salah, atau saya tidak ingin mencari-cari kesalahanmu, tapi kita ingin cari solusi atas masalah ini. Atau tenang Nak, kita bisa selesaikan masalah ini. Jadi distabilkan dulu identitasnya. Mungkin dia dalam keadaan emosi atau keadaan bersalah, merasa dirinya gagal. Jadi kita stabilkan dulu anaknya. Setelah itu baru kita validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan, pasti kamu punya alasan Nak, kenapa melakukan ini? Tanyakanlah alasannya. Setelah kita tanyakan alasannya, dia cerita, gini Bu, tadi dia robek punya buku dan segala macam. Nah kemudian kita menanyakan keyakinannya. Wina, tadi perbuatanmu Nak, kira-kira sudah melanggar keyakinan kamu yang mana? Misalkan tanggung jawab Bu. Nah sepakat apa lagi Nak? Misalkan disiplin Bu. Nah kira-kira mau tidak Wina memperbaiki? Mau Bu. Apa yang akan Wina lakukan untuk memperbaiki? Jadi kembalikan ke anak. Jadi dia menjadi manusia merdeka, mencari solusi atas masalahnya sendiri. Jangan lupa setiap dia mengeluarkan keyakinannya, rencananya, kita tanya kapan akan kamu mulai Nak. Tapi setelah itu jangan lupa untuk menjalin komunikasi dengan anaknya. Apakah betul-betul diterapkan atau tidak. Jadi itu, lanjut. Nah ini tahap menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan kesalahan. Kamu berhak merasa begitu dan seterusnya. Lanjut Pak Idan, ini menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih baik. Kamu patut bangga karena telah menunggu sesuatu dan seterusnya. Lanjut Pak Idam. Kemudian ada menanyakan keyakinan, apa keyakinan kelas kita, nilai apa yang telah kita sepakati bersama, apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu, kamu itu mau jadi orang seperti apa. Nah itu tahap-tahap segitiga restitusi. Nah ini segitiga restitusi yang sudah saya terapkan ya. Dan ketahui Bapak Ibu ini ala-ala acting ini. Tapi Pak Idam. Nah ini saya menangani siswa yang kasusnya salah pakai seragam ke sekolah. Selamat pagi Andi. Selamat pagi Bu. Andi sudah istirahat? Iya Bu, sudah. Andi tahu tidak kenapa Ibu panggil ke sini? Tidak Bu, terakhir. Baik, sepertinya Andi salah ya menggunakan seragam hari ini. Iya Bu, maaf.
Harusnya hari ini saya menggunakan pakaian jurusan, Bu. Andi, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bahkan, ibu pun pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, sekarang yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana untuk menjadi lebih baik lagi dan mencari solusi atas masalah ini. Andi pasti punya alasan kan mengapa hari ini Andi selalu menggunakan seragam? Dan nampaknya Andi tidak sempat menyetrika seragamnya ya hari ini. Iya, Bu, maaf. Semalam saya asik bermain game dan tidur hingga larut malam. Saya pun lupa mencuci seragam jurusan saya yang terkena problematika kemarin di kantin, Bu. Jadinya pagi ini saya terlambat, salah menggunakan pakaian. Saya juga tidak sempat menyetrika baju sebelum ke sekolah, Bu. Saya takut terlambat. Baik. Menurut Andi, keyakinan sekolah yang mana yang perlu Andi tingkatkan? Disiplin, bertanggung jawab, dan menghargai diri sendiri, Bu. Setuju. Sekarang, apakah Andi meyakini tentang pentingnya kedisiplinan, tanggung jawab, serta menghargai diri sendiri? Yakin, Bu. Baik. Sekarang, apakah Andi bersedia untuk memperbaiki kesalahan ini? Iya, Bu. Saya bersedia. Nah, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya akan langsung mencuci seragam saya apabila kotor, dan saya akan menyetrika serta mempersiapkan seragam dan seluruh perlengkapan sekolah saya setiap malam, Bu. Selain itu, saya juga akan mengatur jam tidur saya. Saya akan tidur lebih awal dan menyetel alarm sehingga tidak terlambat bangun keesokan harinya, Bu. Kapan kamu akan memulai rencana ini, Andi? Hari ini juga, Bu. Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan setelah ini, Andi jadi pribadi yang jauh lebih baik. Nah, sekarang Andi boleh kembali ke kelas dan belajar lagi ya. Baik, Bu. Nah, ini terapan segitiga restitusi contohnya Bapak yang telah kami buat, Pak Ida mungkin juga sudah buat. Jadi saya menerapkan tahap validasi, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Itu segitiga restitusi. Masih ada Pak Ida? Nah, saya rasa sudah selesai Bapak Ibu. Itulah diseminasi budaya positif yang Pak Ida kuenya kabeh. Diseminasi budaya positif yang kami harapkan membawa manfaat dalam lingkungan sekolah kita. Besar harapan kami, mungkin Bapak Ibu bisa terapkan sendiri di kelas atau dalam tangan yang murid. Mungkin kita bisa diskusi, permintaannya Pak KS. Ada yang mau bertanya, Ibu Bapak? Ada yang mengajukan pertanyaan? Tidak ada ya? Boleh Pak. Terima kasih, Bu. Baik. Bapak Ibu, teman-teman semua yang sempat hadir. Tadi kita sudah dengar beberapa hal yang mungkin saya kira di awal tadi saya sudah sampaikan hal yang positif buat kita, termasuk pribadi saya. Di akhir tadi kita diputarkan satu bentuk video yang hari ini mungkin pernah terjadi dan itu juga mau tidak mau pernah kita lakukan, termasuk saya pribadi. Ibu, saya ingin pesan ini. Satu, kondisi yang real yang ada di sekolah kita terus, karena saya pernah dapat laporan sama teman-teman wali kelas bahwa ketika anaknya itu bermasalah di rumah atau bermasalah di sekolah, contoh tidak hadir lah, kemudian wali kelas menelpon, kenapa anaknya tidak hadir di sekolah? Sempat kita mengingat bahwa bahasa orang tuanya tidak tahu nih, anak saya tidak tahu di sekolah. Yang pernah terjadi. Artinya gini, saya ungkapkan ini bukan untuk bertanya, tidak. Nah, maka ini mungkin kalau kita melihat apa yang disampaikan tadi, yang restitusi itu sedikitnya mungkin tidak ketemu. Nah, tetapi itulah harapan saya, apa yang menjadi penjelasan dan video tadi itu saya kira hal yang baik buat kita, sehingga mungkin ini tinggal kitanya. Yang kedua, dari 3 macam restitusi itu ada satu yang tidak pernah, bahkan ada guru tidak melihat saja. Ini kan artinya kalau kita melihat dari 3 itu masih syukur mungkin yang pertama kali menghukum. Berarti mungkin ada rasa peduli. Kenapa kok terlambat?
Tetapi kan ada yang masih muncul juga sama kita, termasuk ya saya pribadi lah. Dilihat dia udah terlambat, tidak mau urus. Nah, kan ini hal ini yang perlu mungkin misalnya perlu mungkin kepada kita semua. Saya kira hal yang ini, nah inilah gunanya mungkin informasi yang sebenarnya kita sudah sering lakukan, hanya mungkin karena terbungkus dalam bentuk suatu bahasa, kemudian muncullah apa yang kita dengarkan bersama tadi. Tapi yang pasti mungkin teman-teman semua, saya kira tidak ada kata terlambat. Tidak ada, kalau saya intinya tidak ada kata terlambat. Kembali kita hari ini untuk mau berbuat, mencoba. Kalau mungkin hari ini 1 bulan ke depan tidak bisa, mungkin 3 bulan ke depan baru ya. Tapi kita sudah lakukan hal seperti ini, sehingga mungkin rasa peduli untuk proses pembelajaran buat anak kita, saya kira hal yang baik. Maka kalau kita mungkin betul-betul niatnya kita, kalau tadi kan anak-anak ditanya bahwa niat, oh kita tahu ini belajar, dia berarti masuk di tingkatan mana. Tapi kalau saya itu guru dulu Pak, guru dulu. Terus saya ke sekolah ini mau apa? Mau ngajar atau mungkin hanya saya mau hadir, mau ketemu teman di sekolah. Karena saya sudah janji kita ketemu di sekolah kan. Nah itu mungkin yang perlu. Jadi hari ini mungkin teman-teman semua ya, saya kira terima kasih teman-teman yang guru penggerak kembali mengingatkan atau refleksi buat kita semua ini. Saya kira tidak ada yang salah. Semua kita manusia biasa pernah melakukan hal itu. Tapi itu mungkin yang kita selalu berusaha untuk berbuat, untuk tidak lagi ternyata apa yang saya lakukan masih kurang, ternyata saya lakukan masih tidak benar. Saya kira hanya itu mungkin bukan pertanyaan, tapi hanya penguatan saja tentang apa yang menjadi informasi bagus, baik buat kami, terutama saya pribadi sebagai mungkin yang hari ini dipercaya untuk itu. Saya kira itu Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Pak Kayes, masukan dan komentarnya betul sekali. Saya mau kutip ini pernyataannya Pak Simon Perampal di platform Pendidikan Mengajar, bahwa pekerjaan guru itu berat, namun layak diperjuangkan. Jadi mari kita sama-sama berjuang Bapak Ibu. Memang berat, tapi layak diperjuangkan karena kita bertanggung jawab atas masa depan generasi kita ke depannya. Apa yang mereka dapatkan hari ini di sekolah itulah nanti gambaran kehidupan kita di masa yang akan datang. Terima kasih dari Pak Kayes, dan betul yang Pak Kayes tidak usah jauh-jauh sisa dulu. Jadi tidak perlu lagi diberitahu, sebenarnya kesadaran diri datang dari diri sendiri. Sudah tidak ada Bapak Ibu? Sudah tidak ada ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak atas kerjasamanya hari ini. Sekali lagi saya menyampaikan, mudah-mudahan apa yang saya dan Pak Idam bagikan ke teman-teman hari ini membawa manfaat yang positif dan bisa Bapak Ibu terapkan di kelas. Terima kasih banyak Pak Kayes sudah menyediakan waktu dan tempat buat kami untuk berbagi praktik baik. Dan masih ada kegiatan-kegiatan lain yang mungkin akan terus difasilitasi oleh sekolah. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Menutup kegiatan ini saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat pagi, selamat datang di tahun ajaran baru. Saya guru bahasa Inggris baru kalian untuk 1 tahun ke depan. Nah, hal yang penting sebelum memulai kelas adalah pembentukan keyakinan kelas. Jadi sebelum kita mulai kelas, ini penting untuk dibuat. Jadi kita akan membentuk keyakinan kelas. Terus bertanya, Ibu, apa itu keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang kita yakini untuk kemudian dijadikan sebagai pedoman kita dalam berperilaku dan beraktivitas, khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Nah, sekarang kita akan bikin keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu asalnya dari nilai-nilai yang kayak kalian yakini, bukan saya. Bukan yang saya yakini, tapi kalian. Kenapa? Karena yang jalani kalian, bukan saya. Jadi yang sepakati sebentar adalah kalian. Saya sisa memfasilitasi nilai apa sih
yang kelas TP Link ini yakini? Nanti kita lihat sebentar. Nah, sekarang kita lanjut selanjutnya. Mengapa Bu keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Sekarang saya mau tanya kalian, tolong jawab pertanyaan ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa ada aturan itu? Keselamatan? Bukan karena ada aturan takut ditilang. Karena? Nah, itu nilai kebajikan itu, Nak. Jadi, di balik aturan sebenarnya ada nilai-nilai yang diyakini. Nah, itu yang akan kita bikin. Di kelas ini, aturan apa yang kalian mau buat? Dari aturan tersebut, nilai-nilai apa yang akan kalian yakini? Jadi nanti ketika kalian melanggar, dibalikkan lagi. Kemarin kita kan sudah bikin keyakinan kelas. Yang mana yang kalian langgar? Kenapa saya tanyakan? Kan itu keyakinan kalian, bukan saya. Makanya saya kembalikan pembuatannya, pembentukannya ke kalian kelas ini. Nah, sekarang ayo kita susun peraturan kelas kita. Ada yang punya kertas? Bawa kertas kan? Sekarang silakan tulis masing-masing, cari kertas kecil. Di kelas ini bukan nilai ya, bukan nilai kebajikan ya. Peraturan apa yang harus ada di kelas? Contoh, mengerjakan tugas tepat waktu. Satu orang satu saja. Mengerjakan atau tiga, satu orang 3 peraturan coba. Yang harus kalian coba peraturan kelas, bukan keyakinan ya, peraturan kelas. Misalkan hadir di kelas tepat waktu, menjaga kebersihan, tidak boleh terlambat misalkan. Saya sudah pegang peraturan-peraturan yang menurut kalian harusnya ada di kelas. Ini peraturan pertama. Saya bacakan dulu. Nah, yang pertama, tidak boleh bolos saat jam belajar. Kemudian tidak boleh terlambat saat jadwal menyapu dalam kelas. Tidak boleh bermain dalam kelas saat jam belajar. Kemudian mengerjakan tugas yang diberikan. Nah, sekarang mari kita simpulkan semuanya jadi peraturan kelas. Kita mulai dulu. Excuse me. Kita keluar dulu ya. Mari kita susun peraturan kelas kita. Ayo kita susun. Pertama tadi yang paling banyak adalah dilarang terlambat kan? Dilarang terlambat. Sepakat? Sepakat ya? Dilarang terlambat, kalaupun ada halangan paling tidak mengabari. Ya? Ya? Yang kedua apa tadi yang paling banyak? Dilarang membawa makanan ke dalam kelas. Nah, ini tadi kan masih kalimat negatif nih. Kenapa diubah jadi kalimat positif? Karena kalimat negatif itu kalimat positif itu lebih dapat masuk ke nurani kita dibanding kalimat negatif. Kadang anak-anak kalau terlalu banyak dilarang, dia akan semakin jadi-jadi. Oke, kita ubah jadi kalimat positif yuk sama-sama. Dilarang terlambat, jadi kalimat positifnya apa? Diubah kalimatnya supaya tidak ada kata dilarangnya. Hadir, very nice. Hadir tepat waktu. 1. Hadir tepat waktu. Oke, kita lanjut ya. Ini keyakinan kita buat nih. Nah, nilai kebajikan yang dituju dari aturan tersebut. Kita masuk nih. Ini nilai yang harus kalian tuju, keyakinan kalian nih. Mulai dari aturan pertama apa? Nilai apa yang ada di dalamnya? Disiplin dan tanggung jawab. Oke. Disiplin dan tanggung jawab. Jadi ini yang sudah kalian sepakati nih. Disiplin, tanggung jawab kebersihan, kesehatan, peduli lingkungan, saling menghargai. Kita persempit jadi kecil. Jadi yang pertama adalah
disiplin. Apalagi? Tanggung jawab. Tanggung jawab, saling menghargai. Nih, kita sudah punya nilai nih. Ada nilai disiplin, ada nilai tanggung jawab, saling menghargai, persatuan, kebersihan, peduli lingkungan, dengan kesehatan, keseragaman, kesederhanaan. Nah, kalian meyakini nilai-nilai tersebut tidak? Coba, ndak kompak. Meyakini atau tidak? Yakin bahwa kita sebagai siswa harus disiplin? Yakin bahwa sebagai murid harus bertanggung jawab? Yakin bahwa harus saling menghargai? Yakin bahwa kita harus bersatu? Yakin dengan nilai kebersihan, kesehatan, dan peduli lingkungan ya? Oke. Yakin nilai dengan keseragaman dan kesederhanaan? Yakin ya? Oke. Silahkan kalian tulis besar-besar di depan buku kalian. Tulis besar-besar di depan buku kalian. Bagus kalau kalian bikin pakai Canva, kasih cantik-cantik, sebenarnya baru tempel. Lebih bagus lagi. Kita kerucutkan jadi 3 ya. Yang pertama, hormat, di dalamnya ada saling menghargai. Jadi ada 3 nilai besar yang ada elemen-elemen di dalamnya. Jadi hormat, disiplin, dan persatuan. Hormat termasuk di dalamnya saling menghargai. Disiplin di dalamnya ada tanggung jawab, kebersihan, peduli lingkungan, dan kesehatan. Persatuan di dalamnya ada keseragaman dan kesederhanaan. Sepakat? Oke. Jadi keyakinan kelas sudah selesai. Untuk kegiatan keyakinan kelas saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Salam dan bahagia. Guru bergerak, Indonesia maju.